Kalau belum 100 jangan duduk. Iya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang begini, 100 terus dia duduk ya. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Wah ini mana suaranya? Shalom, selamat pagi. Shalom, baik, puji Tuhan. Senang sekali berada kembali di rumah, ya, di mana mungkin ada beberapa yang siapa sih itu di atas gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya namanya Roni Irmius ya. Jadi 14 tahun saya ada di rumah ini dan 19 tahun totalnya saya ada di kota ini. Dan kemudian Tuhan kirim saya ke Bogor dan kemudian Tuhan kirim saya kembali ke Kalimantan Barat untuk menggembalakan satu jemaat ya yang ya dimulai karena jemaat itu sudah lama sebenarnya tapi memulai kembali ya dengan jumlah 15 orang. Dan hari ini puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak membackup saya nggak akan datang ke sana. Karena waktu tahun 2013 saya diminta untuk bolak-balik ya melihat dan survei. Dan dari sekian ratus turun hanya tinggal 15 orang di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang ini tidak mudah ya. Jadi saya bilang Tuhan kalau Tuhan tidak backup saya nggak akan pergi. Dan Tuhan taruh di hati saya, pergi kata Tuhan, jadi saya pergi. Saya ingat pernyataan Bapak Budiono dan itu yang menguatkan saya, Bapak Yeremia Budiono. Dia bilang begini, satu waktu ya saya tanya, Om kalau Om itu ya Om menggambarkan seperti apa? Wah kalau saya seperti kerbau Ron, kayak banteng Ron katanya gitu. Maksudnya kita pokoknya seruduk aja katanya gitu kan. Ada apa pokoknya seruduk aja. Terus saya tanya, dah kalau seruduk tahu-tahu di depan tembok Om. Ya Om balik Ron katanya saudara. Ya jadi saya itu memotivasi saya untuk terus seruduk aja gitu saudara ya. Dan puji Tuhan, karena Tuhan, sekali lagi karena backup Tuhan. Dan hari ini Gereja Pontianak mempunyai 2 satelit, ya artinya 2 cabang. Dan itu karena Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya bersyukur sekali bahwa Gereja Betani Blora ini gereja yang misioner. Misioner, Bapak Ibu Saudara kita semua harus punya hati yang misioner. Amin. Tahu artinya misioner? Misioner itu utuslah aku Tuhan. Ini aku utuslah aku. Bilang kiri kanannya, ini aku utuslah aku. Jangan bilang begini saudara ya, ini aku utuslah dia. Jangan saudara ya, ini aku utuslah aku. Baik Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat Bapak Ibu Saudara ya, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ada satu yang Tuhan berikan kepada kita, ya, ada satu hal yang semua kita harus lakukan, yaitu kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tugas dari orang percaya, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, baik secara personal, baik itu di dalam keluarga, ya, baik itu di pekerjaan, atau itu di pelayanan. Bapak Ibu Saudara, tugas kita hanya satu. Bapak Ibu mau buka dari depan Alkitab sampai ke belakang. Tugasnya hanya satu, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, mewakili Allah di muka bumi ini, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, bisa ditampilkan? Maka tema pada pagi hari ini adalah hidup damai dalam kemuliaan Tuhan. Siapa yang ingin hidup damai? Siapa yang ingin keluarganya damai-damai aja? Pekerjaannya dalam damai? Ada? Oh ada yang enggak mau. Enggak mau, kalau damai enggak ada cuan. Saudara, enggak lah ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hidup damai dalam kemuliaan Tuhan.
Kita semua ingin itu, kita ingin pelayanan kita damai, kita ingin misi kita damai, kita ingin keluarga kita damai, kita ingin pekerjaan kita lakukan di dalam damai. Ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, next. Di dalam Lukas 2 ayat 14, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan damai di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, ini masih sedikit-sedikit menyangkut Natal gitu. Malaikat Tuhan waktu bertemu dengan gembala, ini yang dia katakan dengan para gembala. Dan anehnya tidak semua orang Israel malaikat Tuhan itu bicara seperti ini. Dan tidak semua dia temui. Dia hanya temui gembala dan kemudian dia mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita coba lihat ya, next, bahwa di dunia ini banyak orang yang mengharapkan yang namanya damai. Semua berkata damai, damai ya. Ada pengharapan akan yang namanya damai. Di rumah juga pengen damai. Kita semua pengen damai ya. Suami istri pengen damai. Kami di Kalimantan, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mengarahkan lebih tajam lagi pelayanan kami, saya dengan istri, lebih kepada pelayanan pria dan wanita, pelayanan pasutri. Ya, pelayanan pasutri, pasangan suami istri. Kenapa? Karena generasi, Bapak Ibu Saudara, generasi yang berikutnya ditentukan oleh orang tua. Bukan oleh lingkungan. Lingkungan memberikan dampak, tetapi orang tua, suami istri, itu berperan dan bertanggung jawab penuh terhadap keturunan yang ada, yang hari ini ada. Ya, kalau dikatakan hari ini generasi ini, waduh ini generasi stroberi, ini generasi Z gitu saudara ya, generasi yang gampang hancur, generasi yang ringkih, Bapak Ibu Saudara, itu tidak jauh karena pengaruh juga dari orang tua. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti bagaimana menjalankan atau bagaimana menghadirkan damai di dalam rumah kita, maka itu akan berdampak ke anak-anaknya. Saya melayani di anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara ya, di satu kota. Dan di sana ada sekitar 900 anak sekolahnya dan ada tempat asramanya Bapak Ibu. Jadi waktu kita melayani di sana, waktu tantangan tentang masalah yang mereka hadapi dan terutama masalah seks ya. Bapak Ibu, separuh, hampir lebih dari separuh 900 itu maju ke depan dan semua itu mengalami pelecehan seksual. Luar biasa ya. Dan bukan hanya pelecehan seksual oleh temannya, bahkan ada pelecehan yang dilakukan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Begitu mengerikan. Itu baru ada di daerah, bagaimana di kota-kota lain Bapak Ibu. Damai sudah enggak ada, mereka cari damai di rumah enggak dapat, mereka cari di luar apalagi tidak memberikan damai. Maka generasi kita bisa menjadi generasi yang hancur Bapak Ibu. Gampang merusak generasi, iblis lakukan merusak generasi dimulai dari orang tuanya. Merusak keturunan di bumi ini dimulai dari Adam dan Hawa. Nah di sini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita mempunyai damai ya di dalam kemuliaannya. Tapi semua orang mencari. Nah coba kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 14 tadi, next. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat ini dihubungkan dengan kata dan akhir, artinya bahwa nggak bisa dipisah, ini kalimat jadi satu dan ada hubungannya. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera. Jika kita ingin ada damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam
keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu. Kuncinya harus ada apa? Kemuliaan Tuhan. Ya, damai sejahtera terjadi kalau kemuliaan Tuhan itu hadir. Kalau kemuliaan itu nyata, ya, ada di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa itu kemuliaan Tuhan? Ya. Apa itu kemuliaan Tuhan? Next. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita menggambarkan kemuliaan Tuhan itu seperti apa sih? Coba sekarang kita bayangkan ya Bapak Ibu ya. Kemuliaan Tuhan itu seperti apa sih? Ada yang berpikir, saya dulu berpikir begini, wah kemuliaan Tuhan itu kalau melihat orang itu terus bersinar-sinar di belakangnya gitu. Ada cahayanya. Lihat kemuliaan Tuhan itu, ada hollow-nya gitu ya, di atasnya gitu. Wah, kalau kemuliaan Tuhan menyertai dia itu kalau dia penuh dengan urapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, doain orang kemana-mana gitu, orang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang bisu melihat, orang tuli, bukan ya, bisu berbicara, orang tuli mendengar gitu ya saudara. Doain, waduh kemuliaan Tuhan beserta dengan dia, penuh dengan kemuliaan. Saya dulu berpikir begitu. Tapi semakin hari saya coba merenungkan, semakin hari saya menyelidiki firman Tuhan, semakin hari saya melihat firman Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok, saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak remaja di kota-kota. Saya melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu kemuliaan yang berbeda dari yang saya lihat. Kenapa? Karena di dalam Roma 3 ayat 23 Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berdosa, ya berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak bisa lihat lagi kemuliaan Tuhan itu dalam wujud yang seperti itu. Mungkin kita pikir, waktu Musa naik ke gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan dan dia turun, dikatakan bahwa wajahnya begitu bercahaya sampai membuat orang Israel takut. Sehingga dia harus tutup mukanya. Apakah itu yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan? Seringkali kita melihat dan berpikir tentang kemuliaan Tuhan ini seperti itu secara fisik, ya. Secara kasat mata kita melihat, harus kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23 ini, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan, udah gak ada lagi kemuliaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sejak kapan kemuliaan Tuhan ini hilang dari manusia? Dan bagaimana kita memperolehnya kembali? Karena tujuan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena untuk itulah Adam dan Hawa diciptakan. Ya, menyatakan Tuhan di muka bumi ini. Itu rencana Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Tapi kemudian itu hilang. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 7 Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca ini. Dikatakan begini, ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 6 dan 7 mengisahkan bagaimana kemuliaan itu hilang. Ya, kemuliaan itu hilang. Adam dan Hawa diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Mewakili Tuhan di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu Saudara saya senang sekali dengan kalau membaca dalam kitab Kejadian. Kenapa? Karena Kejadian itu blueprintnya. Kejadian itu rencana Tuhan terhadap apapun ada di sana. Segala sesuatu sumbernya itu ada di sana Bapak Ibu. Ya, jadi
Kalau dikatakan bahwa waktu Adam dan Hawa ini, Adam diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tujuannya enggak lain apa? Mewakili Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat ini. Mengembalikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita kadang berpikir bagaimana ya mengembalikannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Waktu mereka makan, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu mereka telanjang. Pertanyaannya, sebelum makan mereka telanjang enggak? Halo? Telanjang. Tapi kenapa waktu makan baru terbuka? Bung, telanjang. Jadi waktu makan gitu, wah udah makan. Hawa juga makan, begitu lihat sebelahnya. Ih, saudara. Aduh, kenapa kamu begitu? Ih, kamu kok gitu nggak pakai baju? Aduh, gimana ya? Aduh, boleh. Ih, kamu gitu kan saudara. Kemudian mereka pakai cara sendiri, menyemat daun pohon ara. Mereka pakai itu. Mereka desainer pertama di dunia. Dan mereka model pertama di dunia. Ya, bikin gitu saudara. Mereka pakai cara mereka sendiri untuk apa? Menutupi ketelanjangannya. Kita seringkali mendengar khotbah yang demikian. Tapi pernahkah kita berpikir Bapak Ibu Saudara? Kalau dikatakan terbukalah mata mereka berdua. Jadi apa yang menutupi mata mereka? Apa yang menutupi mata mereka selama itu? Sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan masing-masing. Apa yang menutupi? Kita berkata bahwa makan dosa, wah kemuliaannya hilang, dia jadi berdosa melihat telanjang. Tapi pernahkah kita berpikir, apa yang menutupi mata mereka? Sampai mereka nggak bisa lihat, Adam telanjang, Hawa telanjang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mencari jawaban ini, apa ya yang nutupin, kok iya ya, kenapa ya mereka tertutup ya. Dan yang mengajarkan mereka melihat telanjang itu, kok tahu gitu telanjang itu dari mana ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Petrus memberikan jawabannya. Mari kita baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Tetapi kasihlah sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi apa yang menutupi mata mereka? Kasih Bapak Ibu. Dan kasih itulah yang menutupi mereka untuk tidak melihat ketelanjangan masing-masing. Waktu Adam diciptakan, kemudian Adam mulai merawat Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Dia kasih nama semua binatang. Tiap kali dia kasih nama, sepasang keluar. Dia kasih nama yang lehernya panjang, jerapah. Enggak lama muncul satu lagi. Dia kasih nama itu, yang berbulu di kepalanya, singa. Enggak lama muncul satu lagi. Dan dia melihat selalu ada bedanya dari kedua hal ini. Sampai satu waktu dia mencari, mana yang mirip saya, kok enggak ada, kok saya sendiri. Dia mulai cari. Saudara, manusia itu kalau berhadapan terus begitu saudara, lama-lama itu dia refleksikan ke dirinya. Lihat tetangga punya TV bagus, lihat tetangga punya ini, lama-lama dia lihat saya kok enggak punya. Maka mulailah Adam itu bertanya, mungkin gak ngomong tapi dalam hatinya, mana ya pasangan saya, mana? Penasaran dia kan. Maka waktu dia tidur Tuhan ciptakan pasangannya. Waktu dibawa kepada Adam, coba lihat, Adam ini Adam yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang penuh dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Waktu ketemu sama Hawa, dia bilang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Dia begitu happy, dia begitu bahagia, dan dia berkata, ini dia tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku. Wah, kalau ketemu pasangan, waduh ini pokoknya bucinnya luar biasa saudara. Waktu ketemu itu, waduh berbinar-binar. Ini dia. Kenapa? Karena begitu dia lihat kasihnya mengalir saudara. Kasihnya mengalir. Pasangan suami istri, waktu kita ketemu pasangannya mula-mula, awal sekali, waduh, apapun juga kita buat, ya kan? Dijemput, aku jemput jam 5 ya. Oke jam 5, datang jam 6, enggak apa-apa. Sorry ya terlambat, tadi ada halangan, enggak apa-apa. Gitu. Minta dijemput, ya. Wah, tolong dong jemput aku, ceweknya minta jemput, tolong dong jemput aku. Karena bucin saudara, karena bucin, kasihnya lagi penuh. Hujan pun diterabas kan gitu ya. Gunung yang tinggi pun kudaki katanya. Laut yang luas akan kuseberangi. Untuk apa? Menemukan pasangannya. Begitulah orang kalau dalam masa perjumpaan pertama kali. Kenapa? Kasihnya full. Adam juga sama. Terus dia bawa Hawa keliling Taman Eden. Dia ketemu singa, gue juga punya. Saya juga punya. Ketemu jerapah, saya juga punya. Karena dia begitu excited, dia begitu senang. Dia penuh dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka melanggar firman Tuhan, maka terbukalah mata mereka. Kasihnya hilang, kemuliaan Tuhan hilang, mulai terlihat ketelanjangan. Ih, kamu kok gitu, kamu kok gitu, kamu kok gitu. Yang suami istri pasti paham yang saya maksud. Sudah enggak ada lagi, ya, enggak apa-apa sayang. Jemput saya jam 5 ya, oh iya, datang jam 6, aduh banyak acara. Kamu enggak tahu ini jam berapa? Ini jam berapa? Saudara, waktu ketemu Tuhan, Adam bukan lagi berkata, Tuhan terima kasih ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku yang telah memberi aku makan itu. Minta ampun Tuhan. Enggak. Apa yang Adam bilang? Tuhan, perempuan yang kau taruh di sampingku ini. Wah saudara ditunjuk-tunjuk. Yang tadinya, oh sayang engkau itu. Engkau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Begitu ketemu setelah kemuliaan Tuhan hilang. Ini perempuan ini main tunjuk saudara. Yang suami istri pasti paham. Tapi di sini enggak ada, amin. Amin. Di dalam sini enggak ada, di luar sana banyak. Tapi sebentar lagi kita keluar. Dan kita ada di luar. Bapak Ibu Saudara, yang menutupi mereka adalah kasih. Ya. Kasih itu. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara mau buka dari depan sampai belakang. Terutama keempat Injil. Itu bicara tentang kasih. Semua tentang kasih. Yesus datang itu bicara khusus tentang kasih. Saudara buka semuanya. Kasih yang dia sampaikan. Kenapa? Karena kasih itu sudah hilang. Dan dia mau pulihkan. Dia mau restore kembali. Dia mau bangun kembali kasih itu. Saudara buka di Alkitab. Semua Alkitab itu bicara tentang kasih. Dasarnya adalah kasih Bapak Ibu. Ya, itu yang mau Tuhan pulihkan dari hidup kita. Tuhan gak pulihkan yang lain Bapak Ibu, Tuhan gak pulihkan yang lain. Sekarang ini di medsos bicara banyak tentang banyak hal, debat dan sebagainya. Ya gak perlu itu didengar. Ada yang akhirnya mundur memberikan perpuluhan karena di situ ngomong. Tuhan Yesus gak pernah ngomong. Tuhan Yesus gak pernah singgung tentang perpuluhan. Gak ada. Tunjukkan. Bahkan di Alkitab pun dikatakan. Yesus memulai dengan perjanjian baru.
Dan Taurat itu udah nggak berlaku bagi kita, ngapain kasih perpuluhan? Dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak ada urusan, Tuhan bilang juga Taurat itu tidak pernah disingkirkan. Tapi Tuhan datang menggenapkannya. Kenapa? Karena Taurat itu kekurangan satu, yaitu kasih. Dia nggak perlu ngomong tentang perpuluhan, nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya hari ini tanya sama Bapak Ibu Saudara ya, siapa yang sudah makan pagi hari ini? Siapa yang sudah makan? Berarti belum makan semua ya? Sudah makan. Oh belum makan, tante belum makan. Makan ya? Makan. Yang lain gak angkat tangan. Kenapa? Karena belum makan katanya. Waktu saya bilang sudah makan semua, yang kebayang makan apa saudara? Yang kebayang apa? Nasi kan? Iya kan? Saya nggak perlu ngomong sama Bapak Ibu Saudara tempat ini, siapa yang sudah makan nasi? Nggak perlu. Siapa yang sudah makan, yang kebayang itu nasi. Kecuali di luar nasi. Saya akan ngomong, siapa yang sudah makan pisang? Nah baru gitu. Tuhan Yesus itu nggak perlu ngomong perpuluhan. Waktu dia bilang, ini koin siapa? Gambar apa di koin ini? Gambar kaisar. Dia cuma bilang begini, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Waktu dia ngomong begitu, di otaknya orang Israel sudah tahu perpuluhan. Gak usah disebut Bapak Ibu. Perpuluhan itu makanannya orang Yahudi. Gak perlu disebut. Tapi yang perlu disebut adalah kasihilah musuhmu. Karena orang Yahudi gak punya kasih Bapak Ibu. Orang Israel itu kehilangan kasih. Manusia ini kehilangan kasih. Jadi kalau ada debat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus gak ngomong tentang kasih. Itu orang ngelihatnya duit mulu. Jelas orang pelit. Saya mau kasih tahu ya. Itu orang pelit. Saya juga sampaikan ke jemaat. Yang selalu bicara, oh gak perlu, perpuluhan gak perlu. Itu orang pelit. Dia berusaha mencari cara supaya itu tidak terjadi. Tapi coba kalau dia udah nggak kasih, apakah 10%-nya dia pakai untuk yang lain? Belum tentu saudara, belum tentu. Jadi saya ingin sampaikan Tuhan datang, dia memulihkan kasih. Saudara mau tahu? Firman Tuhan, ini kalau orang punya kasih. Ya, Tuhan gambarkan, ini kalau orang punya kasih, apalagi soal harta. Satu waktu seorang anak muda yang kaya raya datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ya, dia bilang, aku mau mengikut engkau, apa yang harus aku lakukan? Semua sudah aku lakukan, semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Wih hebat saudara, ini kalau ada anak ibu-ibu sekarang ketemu anak muda begini, waduh kalau bisa cepat-cepat dijadikan mantu. Nah, udah saleh, kaya lagi, saudara. Amin. Ya. Waktu dia bilang begitu, semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Kaya. Tuhan hanya bilang satu hal. Jual hartamu semua, ikut aku. Apa yang dia lakukan? Mundur, saudara. Mundur. Kenapa? Karena kalau engkau ikut Tuhan, berarti engkau setuju dengan Tuhan bahwa engkau harus memiliki kasih. Artinya orang yang punya kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya membelikan 10%, bahkan seluruhnya itu milik Tuhan. Halo, amin. Kok langsung diam semua ya? Wah ini bahaya. Kok langsung diam semua? Bisa nangkep Bapak Ibu? Orang yang cinta Tuhan tidak peduli dengan hartanya. Kalau perlu kasih semua. Itu yang namanya kasih. Orang yang cinta Tuhan udah gak permasalahkan lagi tentang perpuluhan, tentang ini, tentang itu. Enggak saudara. Dia berbagi hidupnya. Ini orang yang punya kasih. Ya, makanya Petrus katakan, ya dikatakan di situ, yang
tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dan perlu kita tahu bahwa kemuliaan Allah itu adalah kasih. The glory of God is love, saudara. Next. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan itu kasih. Orang gak lihat saudara punya uang yang banyak, harta yang banyak, dan itu menunjukkan bahwa saudara orang yang diberkati Tuhan. Bukan. Dunia itu gak perlu begitu. Tanpa Tuhan pun saudara dan saya bisa kaya. Halo? Banyak orang itu yang gak kenal Tuhan, kaya. Saudara, kaya sekali. Waduh, triliuner dia, bukan miliuner lagi, saudara. Kaya, saudara. Tanpa Tuhan bisa kaya. Tapi bukan itu yang dicari dunia. Dunia ini mencari kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup kita. Apa itu? Kasih, saudara. Kasih, saudara. Coba aja suami istri Kristen berantem. Halo? Suami istri Kristen berantem. Kayak Adam tadi. Perempuan engkau, perempuan apa? Bla bla bla. Hawa pun bingung ini, dia mau nunjuk siapa ini? Dia nunjuk lagi ular. Ini ular ini, katanya gitu. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Suami istri saling menyalahkan, nyalahin anak lagi. Oh, anak enggak puas, nyalahin tetangga. Oh, enggak puas. Wah, tetangga itu nyalahin yang lain, saudara. Waktu anak Tuhan lakukan itu, apa kata dunia? Begitu kok Kristen. Betul? Coba yang lain berantem. Enggak pernah tuh ada sebutan itu keluar. Begitu kok ini, begitu kok itu. Enggak ada itu. Tapi begitu Kristen berantem, anak Tuhan berantem. Dunia ini ngomong, begitu kok Kristen. Begitu kok diberkati di gereja. Begitu kok melayani. Apalagi sesama pelayan ribut. Udah kemuliaan Tuhan itu hilang, saudara. Yang tadinya kagum, kita banyak dunia kagum, banyak orang kagum sama hamba Tuhan. Tapi begitu kasihnya enggak muncul, saudara, langsung followernya hilang. Kenapa? Tuh orang manusia ini cari kemuliaan. Suami istri ribut boleh? Bisa? Bisa. Saya ribut sama istri saya. Kadang mau pelayanan ribut, saudara. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita menyelesaikannya sehingga damai itu tetap ada. Oh iya, kami beda pandangan, iya Bapak Ibu, saya sering ribut sama istri saya. Ya. Dan kadang satu waktu dalam perjalanan pulang dari satu tempat, sambil bawa mobil saya ngobrol sama istri saya bilang begini, kenapa kita sering ribut ya, hanya perkara sepele. Bisa ribut kenapa ya? Ya enggak tahu juga kata gini-gini. Oke, saya bilang gitu. Sekarang gini, setiap ribut kita catat ya. Kenapa kita ribut? Nah, nanti kita doakan nih. Kita bawa ke Tuhan. Kalau kita udah dapatkan kesepakatan, itu jadi materi kita untuk kasih tahu pasangan yang lain. Bagaimana kalau engkau ribut? Kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa ribut. Tapi ribut yang Tuhan maksud itu, jika engkau marah, jangan sampai apa? Halo, jangan sampai matahari terbenam. Paling enggak 24 jam itu udah selesai. Tapi sekarang coba lihat orang, waduh, marah sampai berlanjut-lanjut, saudara. Bahkan sampai musuhan. Saya suka geleng-geleng kepala. Kalau saya dengan pengurus-pengurus di gereja, Bapak Ibu Saudara, saya enggak tedeng-aling-aling. Artinya apa ya tedeng-aling-aling? Saya enggak itu langsung saya tunjuk aja, saudara. Beresin tuh kamu tuh.
Tiap kali ngelihat wajah gini, kenapa kamu wajahmu cemberut gitu? Kenapa? Ada masalah sama si A, si B, beresin, cepat beresin. Kalau enggak apa? Firman Tuhan bilang, adanya saja pertentangan satu dengan yang lain sudah merupakan apa? Kekalahan, Bapak Ibu Saudara. Itu kata firman, adanya saja pertentangan satu dengan yang lain itu sudah merupakan kekalahan. Apalagi pertentangan itu sampai musuhan, berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara. Kemuliaan Tuhan tidak ada. Mau melayani bagaimanapun juga. Mau ke gereja setiap jam Bapak Ibu Saudara. Tiap hari. Tapi kalau engkau masih memusuhi tetanggamu, itu kemuliaan Tuhan hilang. Mau kemana Pak Roni? Ke gereja doa pagi. Mau kemana Pak Roni sore ini? Ada pertemuan pria. Besoknya, mau kemana Pak Roni? Ada persekutuan doa. Pak Roni mau kemana? Gio. Sampai 1 minggu full. Orang yang nggak tahu isinya bilang begini, soleh ya Pak Roni itu ya. Tapi bagi orang yang musuh, yang kita musuhi, dia bilang, gitu kok apa? Kristen. Melayani lagi. Keluarga ribut, anak-anak ngomong. Papa mama ribut melulu, tapi ke gereja rajin, kemana rajin, tapi ribut melulu. Enggak selesai-selesai. Saling tuding, saling marah. Anak saya tuh masih ingat dulu waktu kami ribut. Masih tinggal di Perumnas tante. Ribut saudara, kami berdua. Pagi-pagi. Karena beda pandangan. Belum dipulihkan. Ribut saudara, wah marah saudara. Mana dengan tetangga temboknya masih seng lagi. Masih seng. Tetangga itu belum kenal Tuhan. Ribut pagi-pagi. Kamu dia bos. Saya banting saudara botol untuk minum tuh. Yang minum itu. Mereknya Tupperware. Dia beli mahal saudara. Ngumpulin uang untuk beli Tupperware. Satu itu saudara. Kamu dia buah sebanting. Buah. Hancur pecah saudara. Pagi-pagi jam 5 saudara tahu. Gak ada yang tahu kan? Jemaat lama gak ada yang tahu ya. Oh Pak Roni baik, oh Pak Roni gini. Iya jemaat yang lama gak tahu. Taunya oh Pak Roni di gereja, oh ramah kalau nyapa. Halo. Tapi tetangga sebelah ngomong apa saudara? Pagi-pagi udah ribut. Pelayan Tuhan. Mungkin hari ini sampai hari ini belum bertobat, gak tahu saya. Gak ada kemuliaannya. Tahu gak saudara, waktu saya ngelihat ke kamar itu anak-anak saya masih kecil. Ada 3 kepala muncul di situ saudara. Buka pintu sedikit, Ruth paling bawah, Sam di atasnya, Yunis paling atas, ngintip saudara. Waduh, waktu saya lihat begitu, aduh anak-anak saya lihat. Hari ini kalau mereka ditanya, mereka masih ingat Bapak Ibu. Masih ingat. Apa itu kau namanya kemuliaan Tuhan? Bukan. Tugas kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara, menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Paulus bilang begini, meskipun engkau bernubuat, engkau berbahasa roh, kencang-kencang saudara. Meskipun engkau udah pelayanan kemana-mana, saudara baca 1 Korintus 13 ya. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau hanya seperti gancang yang gemerincing saja, seperti lonceng yang cuma gemerincing aja, nggak ada isinya, saudara. Kemuliaan Tuhan dunia ini lihat dari mana? Dari kasih yang sungguh dari hati kita. Kalau suami istri bisa memahami ini, Bapak Ibu Saudara, tetangga saudara akan datang kepada saudara dan tanya, gimana sih Bapak Ibu bisa begitu? Waktu engkau di tempat pekerjaanmu, engkau menyatakan kasih kepada pegawaimu, tidak ngomong sembarangan, oh dasar pegawai, oh dasar pegawai ini, sama pelanggan, matamu di mana? Loh jelas matanya ada di situ, saudara. Matamu di mana? Saya mau kasih tahu, mereka tidak lihat kemuliaan Tuhan. Serajin apa engkau datang ke gereja? Tidak ada kemuliaan Tuhan.
engkau masih memusuhi saudara-saudaramu, apa yang kau lakukan? Firman Tuhan bilang apa? Seperti ganang yang gemerincing aja, kayak lonceng yang tidak ada isinya. Dengarkan baik-baik. Segala pelayanan, segala sesuatu berbasic satu ini, kasih. 2025 Tuhan banyak bicara kepada saya tentang back to basic ini, saudara, kasih ini. Supaya apa? Pelayanan kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Next, Roma 3 ayat 24. Maka dikatakan di situ bahwa oleh karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, yang udah kehilangan kemuliaan Allah ini ditebus oleh Kristus supaya apa? Kasih itu dikembalikan kepada kita. Kasih itu dikembalikan. Ya. Next. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13-14 ayat 1 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu. Ini bab yang berbeda, tetapi namanya surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Surat Paulus pertama kepada jemaat di Korintus. Kalau surat itu artinya nulisnya enggak pakai pasal, enggak pakai ayat, saudara. Satu lembar dia tulis gitu. Nah, yang memberikan pasal dan ayat itu bapak-bapak gereja supaya kita gampang mencarinya. Ya. Jadi ini satu kalimat, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu. Bapak ibu saudara, kita harus kejar kasih ini. Kasih itu kita harus usahakan. Kasih itu harus kita upayakan. Kita mungkin berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, oh, kasih-Mu. Wah, kita nyanyi ya, tentang kasih Tuhan. Sampai keluar semua air, saudara, dari kita ini. Apa otomatis datang? Enggak. Tuhan bilang begini, oh kamu mau kasihku ada di dalam dirimu ya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bawa orang-orang yang menjengkelkan kepada kita. Itu prakteknya. Tuhan berikan aku kasih-Mu, biar kasih-Mu nyata. Oh dia bawa orang yang menjengkelkan. Dia bawa musuh kita, dia bawa orang yang, nah saudara harus kasih itu. Itu prakteknya. Makanya Paulus bilang, kejar kasih itu, kejar, harus dikejar, harus dilakukan. Saudara ketemu dengan saudara yang ribut dulu nggak berakhir-akhir, hari ini datang dan hadapi saudara, bukan hindari. Saudara hindari, saudara nggak nyatakan kemuliaan Tuhan. Percuma, seperti ganang yang gemerincing. Saudara, praktekkan, kejar, harus dikejar. Berbaiklah, makanya firman Tuhan, kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu. Beri kepada mereka, beri saudara. Semua yang bicara tentang kasih. Ya. Next, ayat 1 Yohanes 4 ayat 78 dikatakan bahwa saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Waduh. Yohanes ini murid yang dikasihi saudara. Dia tahu makna kasih. Dan saya rasa ini ayat atau kalimat yang paling keras yang dia pernah ucapkan. Saudara coba perhatikan. Ya, setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara pernah dengar ayat yang berkata, engkau berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bapak ibu saudara, jangan sampai di tempat ini terus kita berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, nangis saudara. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Oh, nangis saudara. Tuhan, Tuhan. Sampai di rumah, lihat istrinya, bikin kopi aja gak benar.
lihat anak-anaknya, brengsek kamu, keluar, nggak nurut sama orang tua. Mati datang ngadep Tuhan. Tuhan, bukankah aku berseru Tuhan, Tuhan bilang, aku nggak mengenal engkau, sorry. Kenapa? Ini ayat ini bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak apa? Mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, back to basic. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih sesamamu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Saudara. Mari kita baca ini sama-sama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Aku, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula apa? Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan harus mengeluarkan perintah baru kepada kita. Ini perintah ini tidak ada di Taurat, tidak ada. Yang ada di Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang ada di Taurat. Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yesus ini rabi, dia berhak mengeluarkan perintah baru. Dia katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, saudara. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu lebih kepada egosentris. Saya mengasihi saya mengasihi dia seperti saya mengasihi saya. Kalau saya dibully nggak apa-apa, dia mestinya dibully nggak apa-apa dong. Tapi kalau saling mengasihi ini beda, saudara. Saling mengasihi, ada timbal balik di situ, saudara. Melihat kepentingan orang jauh lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Dan dikatakan bagaimana orang bisa melihat murid-murid kita ini murid Tuhan. Bukan saudara datang ke gereja dengan rajin. Bukan saudara sudah selesai ikut som. Bukan karena saudara rajin ke family altar. Semua itu harus kita lakukan. Tapi orang mengenal kita sebagai murid. Jikalau apa? Kita saling mengasihi. Untuk bisa saling mengasihi itu saudara, itu harus dikejar, saudara. Kasih itu harus dikejar. Amin. Halo, amin. Kasih sesamamu. Kasihilah, saling mengasihi, ya. Terakhir. Wah, kalau udah terakhir aman, saudara. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kejar kasih itu dan tinggal di dalamnya. Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada yang jengkel sama orang tuanya. Udah lama gak nyapa orang tuanya, tapi rajin datang ke gereja. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kejar kasih itu. Datangi orang tuamu. Datangi orang tuamu. Peluk dia. Kalau belum bisa peluk, datangi orang tuamu, ajak makan keluar. Ngobrol. Itu harus dikejar, saudara. Engkau berseteru dengan saudaramu, kejar kasih itu. Ajak saudaramu makan di luar, ketemu, kumpul satu meja, ngobrol. Lupakan semua. Biar kasih itu menutupi banyak kesalahan. Wah, ngobrol-ngobrol. Waktu kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu perseteruan kita akan melihat, mereka kok bisa akrab ya? Kok bisa ya?
Ini baru orang Kristen. Halo? Ini baru Kristen. Disitulah kemuliaan Tuhan dipancarkan. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih punya kepahitan, mungkin ada saudara kita yang kita nggak mau tegur udah lama, saudara. Teman yang teman baik, kemudian menjadi musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kejar kasih itu, kejar dia. Kejar dia. Karena Tuhan bilang apapun yang kita lakukan semua akan menjadi sia-sia. Kalau yang satu ini tidak kita lakukan. Akibat kasih adalah damai dalam hidup kita. Dan itulah yang namanya apa? Kemuliaan Tuhan. Dinyatakan. Kita ini duta-dutanya Tuhan. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Amin. Siapa yang mau belajar mengasihi? Saya katakan siapa yang mau belajar mengasihi? Karena saya tahu ini sulit. Tapi Tuhan bilang kejar. Amin. Kejar. Harus dikejar. Sebab kalau enggak, hidup kita sia-sia. Hidup ini sia-sia. Apa yang kita kerjakan sia-sia. Apa yang kita upayakan sia-sia. Ya, tujuan Tuhan ciptakan kita menyatakan kemuliaan Tuhan di mana-mana. Di dalam keluarga kita, di dunia bisnis kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Kita harus nyatakan kemuliaan Tuhan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.